Selamat malam Sobat Ceria. Kembali lagi dalam Termos Ternate mau sapa-sapa dalam edisi bulan Agustus tahun 2024. Bersama saya Haryo Gemilang yang hari ini kita kedatangan tamu khusus karena tema yang akan kita bahas dalam Termos edisi kali ini agak sedikit spesial ya karena berkaitan dengan digitalisasi pembayaran. Dalam kesempatan kali ini juga tadi saya perkenalkan tamu khusus kita yaitu Pak Roykan selaku Kepala KPPN Ternate. Apa kabar Pak Roykan? Baik, selamat malam untuk semuanya, Sobat Ceria. Halo. Kira-kira terima kasih Pak atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya. Ini juga tadi informasinya dari Kanwil Pak ya, karena ada acara Torang PAPBN. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Kira-kira tadi untuk yang Torang PAPBN itu temanya apa ya Pak kira-kira? Oh, tadi membahas perkembangan ekonomi terkini Maluku Utara, termasuk ya ada inflasi, termasuk ADP, NPN, semuanya dibahas pada kesempatan itu. Nah, masing-masing kepala KPPN, termasuk kepala KPPN Ternate, diberikan kesempatan untuk menambahkan informasi tentang realisasi APBN lingkup pembayaran KPPN Ternate. Begitu. Memang salah satu tugas KPPN Ternate selaku RCE itu juga dijalankan dalam peran acara Torang PAPBN itu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi sifatnya kita memberikan kesempatan atau informasi yang seluas-luasnya kepada khalayak publik sehingga mereka mendapatkan informasi yang utuh. Tidak hanya sebatas bagaimana KPPN merealisasikan anggaran, tetapi juga bagaimana mencoba menghubungkan anggaran-anggaran yang direalisasikan oleh KPPN itu mempengaruhi ekonomi di wilayah setempat, di dalam hal ini adalah Maluku Utara. Begitu. Oh, gitu Pak. Menarik kemudian ketika kita membahas terkait platform pembayaran yang memang sampai saat ini sudah mengalami beberapa perubahan ya karena adanya disrupsi teknologi Pak. Betul Menurut sekali. Pak Roy, Iya. kira-kira gimana Pak? Disrupsi teknologi saat ini tidak bisa dihindari. Jadi ada perubahan besar cara pandang pelaksanaan pembayaran APBN itu memang harus segera kita implementasikan. Kita mulai dari satker-satker dalam layanan kita untuk bisa segera menggunakan 3 channel, 3 pilihan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah DigiPay. DigiPay adalah platform untuk pembayaran atau pasar versi pemerintah, di mana di dalamnya para vendor-vendor yang kita rekrut itu boleh masuk. Setelah masuk, nah itu nanti bisa berjualan di dalam platform yang ada di yang setelah dibangun oleh Kemenkeu tersebut yang namanya DigiPay. Ada CMS dan ada KKP. Begitu. Haryo, terima kasih. Baik Pak, tadi sudah disebutkan ada DigiPay, CMS ya Pak ya, dan KKP atau kartu kredit pemerintah. Kira-kira Pak, sejauh ini apa saja tantangan yang dihadapi KPPN Ternate dalam mendorong satuan kerja untuk menggunakan digitalisasi pembayaran, karena pasti ada perubahan yang tadinya menggunakan sistem yang konvensional digantikan dengan sistem yang lebih advance, artinya terkait digitalisasi pembayaran tadi Pak. Betul sekali. Tantangan utama yang paling berat dalam implementasi digitalisasi ini adalah budaya, kebiasaan. Ketika seseorang memiliki kebiasaan merasa nyaman menggunakan uang tunai, ketika kita perlahan-lahan alihkan untuk menggunakan non-tunai atau cashless atau mekanisme pembayaran transfer dan lain sebagainya, itu yang menjadi tantangan berat. Jadi upaya apa yang harus kita laksanakan adalah pendekatan sambil kita tekankan, sambil kita membuat sebuah regulasi, katakanlah begitu, agar mereka bisa mendukung
dengan dasar hukum yang jelas, ada hitam di atas putih. Nah, dalam hal ini KPPN Ternate sudah mengambil inisiatif ketika memang Satker mau mengajukan kepentingannya dalam hal ini misalnya SPMLS ataupun TUP ataupun mungkin karena di pengajuan dispensasi, itu kita berikan persyaratan tambahan di sana. Salah satunya adalah harus menggunakan channel-channel yang sudah kita sediakan tadi. Karena apa? Kalau tanpa itu, tanpa adanya penekanan-penekanan, tanpa adanya perintah yang tegas, hitam di atas putih, kalau hanya sebatas himbauan atau hanya sebatas harapan, itu pasti tidak akan mengalami perkembangan. Nah, terakhir ini memang kami dengan sangat terpaksa, mohon maaf kami sampaikan kepada pihak-pihak Satker untuk bisa menerima ini, menerima apa yang kami harapkan dukungan dari Satker untuk bisa menjalankan, melaksanakan digitalisasi yang memang dirasa cukup berat. Tetapi kalau ini tidak kami upayakan seperti ini akan stuck pada satu titik. Begitu, Haryo. Baik, sangat menarik tadi paparan dari Pak Roykan terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh KPPN Ternate terkait untuk mendorong Satker dalam menggunakan digitalisasi pembayaran, baik itu CMS, KKP, dan DigiPay. Berarti Pak, mungkin tadi sudah disampaikan upaya-upaya. Berarti ada ketika di awal pasti ada resistensi dari satuan kerja. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Apakah hal tersebut juga bisa berpengaruh terhadap survei layanan kepuasan masyarakat atau seperti apa? Bagaimana Pak? Siap, mengenai resistensi teman-teman Sobat Ceria, kami sampaikan memang perjuangan yang paling adalah ketika kenalkan platform digitalisasi itu. Nah, dari pendekatan-pendekatan yang kita upayakan, yang pertama adalah bagaimana kemudahan para pihak yang terkait di dalam sistem ini untuk bisa masuk ke dalam sistem. Yang saya maksud di sini adalah yang pertama vendor. Vendor itu tidak perlu harus memiliki persyaratan yang ketat, katakanlah harus memiliki NPWP berkarakter perusahaan, maksud saya di sini adalah PKP, tidak seperti itu. NPWP pribadi pun bisa digunakan. Kemudian mengenai surat perizinan usaha atau dalam hal ini nomor induk berusaha yang memang mekanismenya cukup rumit, itu bisa digantikan dengan surat keterangan dari setidaknya pejabat kepala desa atau lurah setempat. Yang ketiga adalah harus punya KTP. Siapa hari ini yang nggak punya KTP? Itu bisa digunakan. Jadi 3 poin itu, KTP, NPWP, dan surat izin. Ini memang jawaban ketika Satker-Satker merasa kesulitan. Penolakan-penolakan yang terjadi bisa kami jawab dengan memberikan bimbingan atau arahan seperti itu. Begitu, Haryo. Baik, cukup jelas tadi yang sudah disampaikan Pak Roykan ya terkait dengan apa saja kendala yang sudah dialami oleh KPPN Ternate dan bagaimana menyikapinya. Lalu Pak, ngomong-ngomong soal KKP atau kartu kredit pemerintah Pak, ini masih banyak anggapan bahwa transaksi yang dilakukan itu harus menggunakan EDC atau mesin gesek, misalkan kurang lebih seperti itu. Serta juga ada satuan kerja yang bertanya bahwa apakah revolving GUP KKP ini harus dilakukan tiap bulan? Iya. Begitu Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Oke, terima kasih. Poin yang berikutnya mengenai KKP yang ditanyakan oleh Haryo sangat ini dapat kami jelaskan begini. Mengenai penggunaan KKP, Sobat Ceria, ini tidak terikat dengan batasan waktu. Artinya apa? Berapapun nilai yang Anda belanjakan, ketika memang sudah 1 bulan, ketika memang sudah ada invoice atau billing atau tagihan yang masuk ke dalam email, tagihan yang datang dari pihak penerbit kartu kredit, itu bisa diajukan GU-nya tanpa batas.
bahkan 1 juta rupiah pun juga sudah bisa untuk diajukan revolvingnya. Tidak harus 50%, tidak juga seperti itu. Jadi batasan waktu kapan saja boleh, batasan nilai juga tidak dibatasi. Jadi sangat-sangat memudahkan. Nah, mengenai KKP ini yang perlu jadi harapan saya, dorongan saya kepada Satker, kepada Sobat Ceria, ayo kita juga sudah menerbitkan regulasi yang jelas, yang tegas, yang sudah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu paling lambat 30 Agustus. Tinggal 2 hari lagi, saya ulangi, 30 Agustus 2024, masih 2-3 hari ini. Jadi kesempatan yang baik ini silahkan untuk segera mengajukan pendaftaran ke bank penerbit KKP, di mana bendahara pengeluaran membuka rekening. Disitulah bendahara bisa mengajukan KKP. Jadi sangat simpel. Hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi pada uang persediaan versi rupiah murni, justru di KKP ini diberikan kemudahan, diberikan privilege, perlakuan khusus. Saya ulangi 2 poin tadi ya, tanpa ada batasan nilai dan tanpa ada batasan waktu. Demikian, Haryo. Ya, jadi sudah jelas ya Sobat Ceria bahwa untuk penggunaan UP KKP itu harus digunakan sebelum tanggal 30 Agustus. Dan beberapa kesempatan kebelakang juga sudah kami sampaikan kepada satuan kerja untuk menggunakan untuk menyampaikan konfirmasi apakah akan digunakan atau tidak untuk yang UPKKP. Lalu selain itu juga tadi sudah disampaikan Pak Roykan bahwa penggunaan KKP itu tidak mesti dilakukan revolving tiap bulan atau 50% seperti yang GUP tunai ya. Dan juga selain itu teman-teman satuan kerja bisa menggunakan KKP untuk belanja melalui pembayaran kris. Seperti itu. Jadi tidak selalu menggunakan mesin gesek. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak. Oh iya, mengenai kris tadi justru saya lupa, sudah dijawab duluan sama yang nanya nih. Sobat Ceria. Ya, tidak tergantung dengan mesin gesek. Sekali lagi, KKP modern sekarang ini, KKP versi terbaru, Sobat Ceria, tidak tergantung sama mesin gesek. Ketidakadanya mesin gesek bisa digantikan fungsinya dengan scan kris. Namun demikian, konsekuensinya ketika menggunakan kris berarti Bapak Ibu pengguna KKP harus menyiapkan handphone, menyiapkan nomor rekening yang sama dengan rekening dari bendaharanya. Kalau memang bank A, KKP-nya juga bank A, dan nanti aplikasinya menggunakan aplikasi bank A, begitu ya. Mekanisme ini menjawab kesulitan yang memang menjadi kendala yang paling serius selama ini, yaitu terbatasnya vendor-vendor yang memiliki mesin edisi. Dengan kris semuanya itu menjawab, memberikan kemudahan. Pokoknya Anda belanja, ada barcode lebih tepatnya kris di setiap vendor-vendor atau merchant-merchant yang Anda beli. Disitulah Anda bisa men-scan. Yang penting ketika Anda men-scan kris itu bebankanlah pembebanannya itu ke rekening atau KKP yang Anda pegang. Jangan sampai ketukar. Ini yang sering saya khawatirkan adalah ketukar, mana yang rekening pribadi, mana yang rekening negara, rekening bendahara. Karena kan dalam satu handphonenya sama. Kalau misalnya Anda mau menyiapkan menggunakan handphone yang berbeda, ya lebih bagus lagi. Tetapi kalau handphonenya hanya satu, ya bisa dimanfaatkan dengan cukup memindahkan sumber dana pembiayaan. Ketika Anda men-scan kris, itu mesti dibebankan ke KKP yang Anda pegang. Begitu, Haryo. Baik, berarti ada fleksibilitas yang dimiliki Satker dengan adanya KKP ini ya Pak. Artinya Satker juga bisa menggunakan opsi pembayaran kris, baik itu untuk keperluan perkantoran, lalu tagihan pada
toko misalkan yang sudah memiliki kris kayak gitu ya Pak ya. Baik Sobat Ceria, mungkin kita akan jeda sebentar, terus ikuti diskusi kita dalam Ternate mau sapa di bulan Agustus 2024 setelah jeda berikut. Termos. Bersama kami dalam edisi Ternate mau sapa-sapa bulan Agustus tahun 2024 bersama narasumber kami yaitu Pak Roykan selaku KPPN Ternate. Tadi sudah kita bahas ya beberapa jawaban dan paparan dari Pak Roykan, mulai dari kenapa harus ada digitalisasi pembayaran, lalu apa saja di platform digitalisasi pembayaran yang bisa digunakan oleh satuan kerja. Nah, selain itu Pak Roy, ada beberapa juga yang satuan kerja yang bertanya, kira-kira apa sih keunggulan dan manfaat yang diperoleh satuan kerja ketika menggunakan CMS, KKP atau DigiPay? Kira-kira seperti apa, Pak? Oke, ya pertanyaannya cukup serius ini. Bagaimana tingkat keunggulan yang ditanya ya? Keunggulan mengenai KKP tadi bukan? Bisa KKP, bisa CMS, bisa itu, Pak. Oke, siap. Kalau gitu saya ulas salah satu-satu. Pertama, keunggulan dari KKP. Pertama, kemudahan dari KKP, Sobat Ceria, Sobat Termos. Yang pertama adalah berapapun transaksinya, teman-teman semuanya tidak perlu memungut pajak pertambahan nilai dan pajak PPh pasal 22. Ingat yang saya sebutkan ini, jangan sampai salah. Kenapa? Karena ketika nanti PPh-nya PPh pasal 23, Anda tetap wajib memungut pajak. Jadi setidaknya sudah dikasih kemudahan. PPN dan PPh pasal 22, pertanggungjawaban pembayaran pajaknya akan dikembalikan kepada vendor, sedangkan bendahara sebagai pemegang KKP tidak dikenakan kewajiban untuk memungut. Masalah kewajibannya tetap, tetapi bendahara tidak wajib memungut. Ini saya ulang kenapa? Karena memang terkait dengan kewajiban perpajakan. Yang berikutnya lagi, Sobat Ceria, Sobat Termos, dapat kami sampaikan untuk KKP ini dari sisi negara sangat-sangat menguntungkan sisi negara. Ya, siapa sih yang kita tidak berpihak kepada negara? Dalam artian apa? Karena pembayaran pertama akan dilakukan oleh pihak penerbit KKP. Setelah dibelanjakan, satker-satker mendapatkan apa yang dibeli, itu nanti revolvingnya ke KPPN, dan setelah KPPN membayar menggunakan GUP KKP, itu nanti bendahara paling lambat 2 hari harus membayar ke pihak perbankan. Jadi perbankan membayar dulu, negara mereimburse-nya, baru oleh bendahara dibayarkan kepada perbankan. Jadi sangat-sangat membantu negara dalam upaya optimalisasi sumber daya anggaran yang terbatas, namun kebutuhan satker yang cukup besar. Itu dari KKP. Tadi pertanyaannya banyak. Yang berikutnya, yang kedua, apa keunggulan dari atau kelebihan dari kalau kita menggunakan DigiPay? DigiPay ini teman-teman semuanya, Sobat Termos, Sobat Ceria, dapat kami sampaikan, dia punya 3 kelebihan sekaligus. Yang pertama untuk DigiPay ya, itu mematuhi ketentuan peraturan di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, di mana negara boleh membayar ketika barang dan jasa telah diterima oleh pembeli, oleh kita sebagai institusi satker. Berbeda mekanismenya dengan DigiPay versi swasta atau marketplace versi swasta. Saya tidak sebut merek karena kalau di mereka itu bayar dulu baru
barangnya dikirim. Nah, di DigiPay ini barangnya dikirim, diterima dulu, baru selanjutnya dilakukan pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, Sobat Ceria, perhitungan pajaknya itu otomatis. Jadi kalau saya ulangi, kalau KKP tadi tidak perlu memungut, tetapi kalau menggunakan channel yang lain, katakanlah bukan KKP, berarti akan ada perhitungan pajak. Itu nanti oleh sistem akan sangat dibantu. Sistem akan menghitung dengan otomatis. Pokoknya bendahara tinggal bayar saja. Mana yang PPN, mana yang PPH, mana yang pihak ke toko, ke vendornya, itu akan dihitung otomatis oleh sistem. Itu yang kedua. Jadi sangat terbantu. Yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah DigiPay itu sudah mengakomodir atau sudah memenuhi kriteria tata cara pengadaan barang dan jasa versi pemerintah. Artinya apa? Bukan satu orang sebagai eksekutor. Mekanismenya adalah check and balances dari para pelaku pengelola keuangan, mulai dari pemesan. Setelah pemesan adalah ke PPK, jika PPK setuju dilanjutkan ke PPBJ. PPBJ harus melakukan negosiasi, setelah deal baru dilakukan pengiriman dulu, setelah pengirim diterima barangnya, baru dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran. Terakhir, mengenai CMS, teman-teman semuanya, kita tahu CMS adalah mekanisme pembayaran tanpa menggunakan uang fisik. Jadi kita duduk manis di kantor masing-masing bisa melakukan transaksi menggunakan CMS, termasuk untuk bisa menggunakan pembayaran pajak, untuk mentransfer honorarium, perjalanan dinas, pembayaran tagihan rutin, langganan daya dan jasa, dan lain sebagainya. Jadi simpel, Anda duduk manis dari kantor masing-masing, tetapi bisa bertransaksi membayar seluruh tagihan-tagihan atas beban negara. Dan yang lebih penting lagi, dari ketiganya itu tadi, teman-teman semuanya, jika dibandingkan dengan transaksi konvensional, itu kalian harus mencari bukti, harus minta bukti. Nah, dengan mekanisme transaksi online, semua bukti terekam dengan baik di dalam sistem masing-masing. Ketika Anda butuh bukti, tinggal download saja. Kapan dibutuhkan bisa diambil. Jadi sudah sangat-sangat sebagus itu bagaimana keberpihakan mekanisme pengelolaan keuangan negara dalam upaya kita untuk digitalisasi ini. Maksudnya tujuan dari digitalisasi sesungguhnya adalah mempermudah Bapak Ibu semuanya dalam bertransaksi pembayaran beban negara. Demikian. Baik, luar biasa tadi sudah dijelaskan satu persatu ya, manfaat atau keuntungan yang diperoleh satuan kerja atau pengguna digitalisasi pembayaran, dalam hal ini adalah CMS, DigiPay atau KKP. Berarti bisa dibilang untuk penggunaan DigiPay, CMS dan KKP ini kan sudah lebih masif Pak dari periode sebelumnya. Bisa dikatakan seperti itu, dengan adanya beberapa aplikasi, baik itu aplikasi yang sudah disediakan oleh bank atau yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Itu juga kan pasti ada beberapa kendala teknis yang muncul. Misalkan yang kemarin sudah ada beberapa permasalahan terkait dengan KKP. Itu bagaimana kira-kira mitigasi risiko apabila memang terjadi gangguan secara teknis, Pak? Iya, apapun inovasi, apapun perubahan ataupun perkembangan sistem yang kita perkenalkan, itu pasti sedikit banyak mengalami hambatan ataupun kendala. Nah, untuk kendala KKP, Sobat Termos, Sobat Ceria, dapat kami sampaikan batasan 30 Agustus yang saya sebut di awal tadi itu bisa dijadikan pegangan, dalam artian kalau tidak ada masalah. Bagaimana kalau ada masalah? Tentunya kami tidak bisa berlakukan secara 100% on the text, tetapi kita berikan
kelonggaran atau solusi, setidaknya kalian Sobat Ceria harus bisa melampirkan surat keterangan kendala yang terjadi. Ketika kendala itu terjadi di pihak perbankan, berarti ya pihak perbankan yang harus bersedia untuk menerbitkan surat keterangan. Dengan Anda, dengan Sobat Ceria membawa surat keterangan dari bank, itu bisa kami lanjutkan proses, karena kepentingannya pun juga sama, kepentingan negara, dalam artian jangan sampai adanya kendala di sisi lain menghambat sisi lainnya, yaitu penyerapan anggaran. Ini juga menjadi perhatian penting buat kami. Penyerapan anggaran harus jalan terus, biarpun ada kendala harus diberikan solusi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, Sobat Ceria, nggak usah khawatir. Silakan nanti 30 Agustus ketika ada informasi dari KPPN untuk bisa segera mengajukan permintaan surat keterangan ke pihak bank. Namun demikian, Bapak Ibu semuanya, Sobat Ceria, apakah boleh meminta surat keterangan nanti bertubi-tubi? Nah, ini yang akan sering terjadi. Surat keterangan pertama, oke, lanjut. Surat keterangan kedua, silakan. Surat keterangan ketiga itu sudah yang terakhir. Terus bagaimana yang berikutnya? Yang berikutnya berarti harus menyiapkan surat komplain, surat keluhan kepada pihak bank, karena memang bolanya tadi kan ada di bank. Nah, ketika kalian sudah mengajukan surat komplain, tolong ditembuskan ke KPPN. Biarkanlah bola itu nanti kami yang melanjutkan prosesnya, kami lanjutkan kami eskalasi ke pihak-pihak terkait, termasuk dari pihak perbankan yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada solusi seperti itu. Begitu, Haryo. Oke, baik, sudah jelas ya Sobat Interest terkait dengan kendala atau risiko yang muncul karena kendala teknis yang baik itu pada KKP ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roykan. Berkas atau dokumen apa saja yang perlu disampaikan nanti ke KPPN untuk dilengkapi. Baik Pak, terakhir terkait dengan harapan Pak Roykan untuk implementasi digitalisasi pembayaran secara umum, bagaimana Pak? Oke, yang terakhir ini ya, begini, ranking kita dalam implementasi digitalisasi ini memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Sederhananya sih menyedihkan gitu ya. Mengkhawatirkan. Kenapa? Ranking 1, teman-teman Sobat Ceria, sobat Termos, ranking satunya itu dari bawah. Ranking paling bawah, paling bontot, paling ujung. Berarti kita kalah dengan teman-teman kita yang ada di Papua sana. Papua di sana rankingnya mungkin bukan mungkin, memang di atas kita. Nah, kita saat ini tahun kemarin, Sobat Termos, Sobat Ceria, tahun kemarin kita ada di paling bawah. Nah, alhamdulillah, ini sedikit kabar baik saya sampaikan di sini. Triwulan 1 kita ada peningkatan, triwulan kedua meningkat lagi. Jadi kalau nggak salah kita sudah ada di angka ranking 10 besar, tetapi tetap masih di bawah, tetapi bukan yang paling bawah, 10 besar yang di bawah. Jadi dari 188 KPPN kita ada di angka 178. Itu yang kabar gembira. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, Sobat Ceria, Sobat Termos, sekali lagi mohon dukungannya. Ini harus kita perjuangkan lebih lanjut. Digitalisasi tidak bisa kita hindarkan. Itu sudah ketetapan, merupakan perintah atau program dari Kementerian Keuangan yang harus kita implementasikan di daerah. Jadi sekali lagi mohon dukungannya, surat atau penegasan ketentuan yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk bisa dipatuhi. Nah, yang berikutnya lagi yang menurut saya ini sangat urgen, Bapak Ibu semuanya, saat ini memang Bapak Ibu sebagian besar, Sobat Ceria, belum bersinggungan langsung dengan kewajiban ini. Apa itu yang ingin saya sampaikan adalah tentang TUP,
tambahan uang persediaan. Sampai saat ini memang mereka-mereka satker-satker yang membutuhkan TUP lah yang terkena jaring kewajiban transaksi, bahkan aturan terakhir pun kami pertegas minimal 5 transaksi untuk setiap bulan. Nah, di sini nanti yang perlu kita waspadai Bapak Ibu semuanya, sekarang sudah bulan Agustus, minggu depan itu sudah September, bulan berikutnya udah dengan sendirinya Oktober. Jangan lupa ketika sudah Oktober November berarti sudah di ujung akhir tahun. Kalau sudah langkah-langkah akhir tahun, Bapak Ibu semuanya pasti akan butuh yang namanya tambahan uang persediaan. Ini suara saya sudah mulai semakin kencang ini karena memang ini sangat serius. Pasti Bapak Ibu membutuhkan TUP oleh karena itu mulai dari sekarang lah, jangan sampai nanti bulan November tergopoh-gopoh, Pak saya belum CMS, Pak saya belum KKP, saya belum DCP, dan lain sebagainya. Makanya mumpung masih lumayan waktu cukup tersedia, dari sekaranglah dipersiapkan kelengkapan sehingga Bapak Ibu semuanya bisa operasionalisasi ya DCP, ya CMS, ya KKP dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian, semoga memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman Sobat Ceria dalam pengelolaan keuangan, dalam suksesnya digitalisasi pembayaran beban APBN. Termos. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi sudah menutup acara Termos dalam edisi Agustus tahun 2024 ini. Termos. Ya, saksikan kembali Termos pada edisi bulan selanjutnya. Untuk teman-teman Sobat Ceria, jangan lupa untuk share dan subscribe bagi yang belum subscribe ya, dan di kolom komentar ya. Mungkin terima kasih Pak Rekan atas kesempatannya. Oke Haryo, terima kasih. Semoga luar biasa nih. Semakin sukses Pak. Termos 2024. Oke. Ternate mau sapa-sapa.